Shalom. Shalom. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini kami akan membagikan sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Firman Tuhan dalam Efesus berkata, Efesus 5 ayat 22 sampai ke 24, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Efesus 5 ayat 28 berkata, "Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istri, mengasihi dirinya sendiri." Firman Tuhan hari ini berkata bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kita akan sharing akan kebenaran firman Tuhan ini. Di sebelah saya ada sahabat saya, namanya Ibu Rutiana. Shalom Bu Ruti. Ya, shalom Ibu Vera. Nah, jelas di sini firman Tuhan berkata dalam Efesus bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ibu Ruti sendiri gimana nih menjalani yang sudah 24 tahun ya Bu berumah tangga, menjalani rumah tangga selama 24 tahun untuk menerapkan kasih Kristus adalah dasar suami istri dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan firman Tuhan ini seperti apa Bu? Iya, kalau menurut saya ya Ibu, saya pribadi ya siapa tahu ini jadi berkat buat banyak orang. Kalau jadi menurut berkat saya ya kita juga nggak bisa harus menuntut suami yang harus selalu mengasihi istri tanpa istri tunduk pada suami. Intinya dalam berumah tangga itu jangan ada kepura-puraan. Dalam arti kata, biarpun kita nggak ada kepura-puraan, bukan berarti langsung mama kita lagi marah, suami pulang malam atau suami nggak pulang, terus kita langsung marah, kita udah punya pemikiran negatif gitu tentang suami bagaimana. Saya rasa itu nggak perlu. Kita harus selalu berpikiran positif dan kita semua nanti serahkan aja lah pada Tuhan ya. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Jadi kita harus punya seni dalam arti kata seni. Jadi dalam arti kata seperti ini Bu, kalau suami datang pulang malam atau nggak pulang, jangan langsung kita damprat mentang-mentang kita nggak pura-pura ya. Kamu udah tahu sifat saya begini gitu, atau kita nggak ada pura-puraan. Kita jangan seperti itu, tapi kita tunggu saat yang tepat di mana hati suami lagi senang, baru kita utarakan apa yang jadi ganjalan di hati kita. Nah kalau pas kita utarakan suami juga belum berkenan, suami juga belum merasa enak hati, cocok dengan omongan kita, ya sebaiknya kita itu diam. Untuk apa Ibu? Tapi kan kesel kalau kita diam. Ya, memang rasanya kesel. Cuman di sini kita harus menjaga perasaan anak-anak. Kita juga jaga perasaan kita juga. Kalau kita terus-terusan marah yang bagaimana, semua akan memancarkan di aura muka kita. Jadi kita harus ciptakan surga di dalam rumah. Maksudnya surga dalam rumah? Iya, surga bagus di dalam. tuh Bu motonya surga dalam rumah. Iya, surga dalam rumah. Dalam arti kata ya kita lebih baik mengalah. Mengalah untuk menang. Apalagi kita orang Jawa suka bikin lelucon ya Bu. Wes lah, sing waras ngalah kayak gitu. Iya, sing waras ngalah. Iya, toh kita mengalah, bukan berarti kita kalah. Kita hanya mengalah untuk kita menang, menahan diri untuk sesaat, tapi kita akan mendapatkan kemenangan di kemudian harinya. Biar surga itu terjadi di Iya, surga itu terjadi. Bukan berarti saya ngomong begini nggak pernah ada pertengkaran. Tapi pernah berkelahi? Oh iya, nggak berkelahi Bu, emang anak SMA. Cocok lah maksudnya beda pendapat. Pasti itu bohong kalau seandainya ada orang bilang nggak ada pertengkaran dalam rumah tangga kita udah dalam Tuhan. Iya betul, di dalam Tuhan juga pasti adalah selisih-selisih paham. Cuman di sini kita bagaimana menyiasatinya. Contohnya jadi ada seni. Iya, jadi kita selalu di saat suami yang marah kita diam. Tapi kalau sampai kita juga marah, kita marah pasti suami juga akan diam karena kita udah kebiasaan kita diam. Begitu. Jadi akan dengan sendirinya nanti kita akan lihat buah-buah dari
hasil ya, kita bisa mengendalikan diri, betul, maksudnya bisa seperti itu. pengendalian diri. Termasuk di dalamnya 9 buah roh ya Bu Ruti ya. Iya, betul. Ada pengendalian diri ya. Iya. Seperti itu. Dan yang terutama itu kasih, Bu, seperti yang Ibu tadi bilang. Oh iya ya. Kasih itu utama. Jadi jangan sampai kita marah sama suami sampai berlarut-larut. Ya, ya. Kalau seandainya kebetulan Tuhan kasih berkat buat kita, jadi kalau seandainya saya marah, lebih baik saya ke kamar sebelah, saya marah-marah sendiri, baru nanti keluar itu saya suka iya. Suami ngobrol. Tapi suami sendiri bagaimana Bu? Dari pernikahan selama 24 tahun ini akhirnya saling menyelami, saling mengerti ya. Puji Tuhan. Ya. Selama 24 tahun menikah akhirnya semakin kesini semakin ada kesepakatan, ada saling mengerti, ya, saling mengerti. menerima, Ditambah ya. anak-anak sudah besar-besar. Oh, iya. Ya, saling mengerti. Puji Tuhan lah. Luar biasa Ya, sekali ya. untuk mencapai itu juga pasti semua orang mengalaminya. Selain saya masih banyak di luar sana yang mungkin punya banyak pengalaman-pengalaman hidup di dalam berumah tangga. Saya rasa begitu ya Ibu. Ya, terima kasih loh Bu Ruti Ya, udah berbagi dengan sama-sama. kita dalam kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ya, sama-sama, Biar Ibu. apa yang Bu Ruti bagikan Ya, bisa menjadi berkenan. berkat buat Ya, setiap menjadi berkat. kita yang menonton Ya. video ini. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Minutes of Change. Biar apa yang Ibu Ruti saksikan tadi jadi berkat kita sebagai istri dan dalam berumah tangga. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.